Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Hari ini kita akan membahas hukum tabur tuai dalam Islam, sebuah prinsip universal yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik maupun buruk akan berbuah sesuai dengan apa yang kita tabur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah seorang manusia mendapatkan melainkan apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Apa yang kita tabur, baik berupa kebaikan maupun keburukan, akan kita tuai di dunia maupun di akhirat. Hukum tabur tuai bekerja seperti hukum karma. Apakah karma dengan tabur tuai itu sama? Hukum tabur tuai dalam Islam berbeda dengan karma, karena dalam Islam tidak ada istilah hukum karma. Hukum tabur tuai dalam Islam adalah istilah yang menggambarkan hubungan sebab akibat dari setiap perbuatan manusia. Sedangkan dalam Islam, hukum tabur tuai lebih dikenal dengan konsep hukum dzarah. Hukum dzarah bermakna bahwa setiap perbuatan baik maupun buruk, meskipun sekecil biji zarah, tetap akan mendapatkan balasan. Contoh hukum tabur tuai dalam kehidupan. Jika kita menabur kebaikan seperti berbuat baik kepada orang lain, membantu yang membutuhkan, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menuai kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup. Dan juga sebaliknya, jika kita menabur keburukan seperti berbuat jahat, menzalimi orang lain, dan meninggalkan kewajiban agama, maka kita akan menuai kesedihan, penderitaan, dan azab di dunia maupun di akhirat. Hukum tabur tuai dalam perspektif Islam, ada hukum tabur tuai mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan, karena kita tahu bahwa kebaikan akan membawa kebaikan dan keburukan akan membawa keburukan. Hukum tabur tuai menegaskan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Tidak akan ada yang dirugikan dan tidak ada yang akan diuntungkan secara zalim. Hukum tabur tuai mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia maka akan menentukan nasib kita di akhirat. Penerapan hukum tabur tuai dalam kehidupan sehari-hari. Menabur kejujuran dan amanah akan menuai kepercayaan dan penghargaan dari orang lain. Menabur bakti kepada orang tua akan menuai keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menabur ketaatan kepada Allah akan menuai ketenangan jiwa dan keberkahan dalam hidup. Dalam Islam, hukum tabur tuai dijelaskan melalui beberapa konsep. Yang pertama ada qada dan qadar. Konsep ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir setiap individu, termasuk apa yang akan mereka alami. Namun, Allah juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidup mereka. Pilihan ini akan berdampak kepada apa yang akan mereka alami di dunia dan di akhirat. Yang kedua ada amal. Amal berarti perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia. Setiap amal akan dibalas oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir ada balasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal atas setiap amal yang dilakukan manusia. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Contoh hukum tabur tuai dalam Islam. Berbuat baik kepada orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua
akan mendapatkan keberkahan dan kasih sayang dari Allah. Yang kedua ada menolong orang yang membutuhkan. Orang yang menolong orang yang membutuhkan akan mendapatkan pahala dan pertolongan dari Allah. Yang tiga ada berbuat jahat kepada orang lain. Orang yang berbuat jahat kepada orang lain akan mendapatkan balasan berupa azab di dunia maupun di akhirat. Menghindari dosa. Orang yang menghindari dosa akan mendapatkan ketenangan jiwa dan keberkahan dalam hidupnya. Hukum tak bertuai memiliki beberapa makna, yaitu 1. Setiap perbuatan yang dilakukan akan berdampak di masa depan. 2. Manusia diberikan kehendak, kebebasan, dan akal budi untuk memutuskan apa yang akan mereka tabur. Yang ketiga, manusia harus berhati-hati dalam bertindak. Penting untuk diingat, hukum tak bertuai tidak selalu terlihat secara langsung. Konsekuensi dari perbuatan kita mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi akan datang pada waktunya. Hukum tak bertuai tidak selalu bersifat langsung. Konsekuensi dari perbuatan kita mungkin tidak selalu menimpa kita secara langsung, tetapi bisa menimpa orang lain yang terkait dengan kita. Hukum tak bertuai tidak selalu bersifat fisik. Konsekuensi dari perbuatan kita bisa berupa hal-hal yang bersifat non-fisik, seperti ketenangan jiwa, kebahagiaan, atau penderitaan batin. Kesimpulannya, hukum tak bertuai mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita. Dengan memahami hukum ini, kita dapat memotivasi diri untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan. Semoga kita semua dapat menabur kebaikan dan menuai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.